Oke, selamat pagi, sore, siang. Nah, sekarang sebelumnya saya mohon maaf dulu, saya tidak bisa datang di perkuliahan karena ada acara. Nah, jadi saya record. Jadi, untuk pertemuan kali ini, langsung aja, itu mengenai climate change atau perubahan iklim. Sebenarnya ini sudah disinggung pada pertemuan pertama. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Nah, untuk climate change sendiri itu tuh artinya ya perubahan iklim. Dari itu disebabkan oleh biasanya kalau sekarang sih kebanyakan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Makanya iklimnya jadi berubah. Apa sih yang penyebab dari perubahan iklim itu? Ada macam-macam, ada dari ketinggian air permukaan laut, terus melimpahnya polusi, kemudian radiasi matahari, terus temperatur atau suhu bumi yang meningkat, dan pencairan air es di kutub, seperti itu. Kalau misalnya nggak percaya, tuh sudah ada datanya sebenarnya. Kalau emang udah berubah banget, nih, kalian lihat sendiri bahwa ini di tahun 1990, ini tuh bumi tuh masih biru gitu loh, masih adem, masih rendah suhunya ya sekitar di sini. Terus tiba-tiba setelah melalui perubahan iklim menjadi merah seperti ini, merah yang berarti panas banget ini. Nah, ini tuh bisa meningkat sampai 0,97 derajat Celcius. Bisa meningkat setinggi itu. Ini ada grafiknya. Ini saya menemukan nanti kalian bisa cari sendiri di temperatur anomalinya. Ini dari 1090 sampai 2000 aja udah bedanya sejauh seperti ini. Apalagi kalau besok ke depan kalau kita tidak memulai perubahan itu. Seperti itu. Itu gambaran nyata dan itu udah ada datanya. Nah, untuk climate change sendiri itu ada sejarahnya sebenarnya. Awal-awal tuh kayak cuman isu-isu kayak konspirasi gitulah, tapi lama-kelamaan ternyata itu beneran adanya dan kita merasakan sekarang gitu. Jadi pada tahun 1896 itu ada ilmuwan namanya Svante itu menyatakan bahwa penggunaan BBM fosil meningkatkan pemanasan global dan ini tuh pernyataan ini tuh diklaim pada tahun 1987. Jadi waktu sebelumnya tuh masih kayak isu-isu doang gitu. Terus pada 1955 ini Gilbert Plus menyimpulkan bahwa penambahan CO2 di atmosfer akan mencegat radiasi inframerah yang kemudian menghilang keluar angkasa dan memanaskan bumi. Kemudian akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960 Charles Scaling menggunakan teknologi yang paling modern untuk menghasilkan kurva CO2. Kurva ini menjadi satu ikon utama pemanasan global. Jadi awal-awal tuh memang kayak nggak dipercaya dulu, terus akhirnya kayak dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan lain untuk meyakinkan bahwa memang pemanasan global itu sedang terjadi seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1980, kurva mulai meningkat sangat tajam sehingga teori pemanasan global mulai menguasai medan dengan cepat dan meyakinkan banyak orang bahwa kita berada di perubahan iklim yang akan memiliki dampak negatif dunia. Kemudian di 1976, Stephen ini pertama kali meramalkan pemanasan global dan ini membuatnya menjadi salah satu pakar pemanasan global terkemuka di dunia. Dan 1988 diakui bahwa iklim sangat hangat daripada periode dimanapun sejak tahun 1880. IPCC ini merilis laporan perubahan iklim pada tahun 1992 dan 1996 dan versi terbaru pada tahun 2001. Jadi ini udah kayak mulai ada lembaga dari ini sebenarnya itu sih kayak non pemerintah, cuman kayak mereka diakuin dan itu sudah merilis kayak laporan perubahan iklim, udah mendata gitu. Seperti itu.
Terus kemudian di 1990 itu catatan iklim masih diperdebatkan oleh banyak ilmuwan, menyebabkan penelitian baru tanggapan yang sering terhadap skeptis oleh IPCC. Diskusi tentang pemanasan global ini masih berlanjut hingga hari ini dan datanya terus diperiksa dan diperbarui. Dan kemudian ada 1998 Kyoto Protocol itu yang ada di Kyoto, Jepang itu mewajibkan negara-negara peserta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan setidaknya ada 5% di bawah level 1990 dan periode komitmen 2008 hingga 2012. Dan terminologi efek rumah kaca mulai berubah sebagai akibat pengaruh media. Efek rumah kaca mulai merujuk pada teori sebagai pemanasan global atau perubahan iklim. Nah, ini jadi itu kayak step by step gitu perkembangannya. Memang awalnya tuh nggak diakui, terus lama-lama diteliti lagi, terus habis itu diakui oleh pemerintah, terus akhirnya kayak ada suatu Kyoto Protokol itu yang buat menandatanganin bahwa kita tuh harus mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain CO2, CH4, N2O, HFCS, PVCS, dan SF6 gitu. Nanti akan dibahas di setelahnya. Nah, apa sih sebenarnya itu greenhouse effect? Nah, greenhouse effect itu menjadi dalang utama dari suatu pemanasan global. Ini tuh berasal dari sinar matahari, tapi sinar matahari itu nggak salah, tetapi karena ada banyaknya emisi gas rumah kaca itu yang membuat sinar matahari itu ketahan di bumi. Intinya pada itu aja sih. Nih seperti ini. Jadi itu pertama kali matahari turun ke bumi. Harusnya bumi mah bisa mantul-mantulin aja gitu ya, tapi sayangnya kayak ada industri, ada ada kendaraan bermotor, terus ada pertanian dan sebagainya, ada bangunan. Nah, itu membuat gas-gas yang kayak menutupi pantulan yang harusnya sinar matahari itu kembali ke atmosfer, itu malah dipantulkan balik lagi ke bumi. Nah, itu namanya tuh kayak efek rumah kaca gitu loh. Gitu. Nah, gas rumah kaca yang tadi udah disebutin sebelumnya, itu antara lain adalah karbon dioksida, sekitar 76% emisi global yang disebabkan oleh manusia. Karbon dioksida ini bertahan cukup lama, 40% masih tersisa setelah 100 tahun. Jadi itu ini kayak bertahan lama banget di bumi ini. Dan ini tuh dihasilkan oleh manusia dan kebanyakan adalah di industri. Kemudian yang kedua adalah metana. Metana juga cukup besar, 16% dari emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian N2O adalah gas rumah kaca yang sangat kuat. Ini kuat lebih 300 kali lipat dari karbon dioksida dan dalam waktu skala 100 tahun. Cuman ini lebih sedikit yang ada di bumi, hanya 6%. Kemudian ada juga namanya adalah gas berfluoransi, ini yang 2% ini. Ini dipancarkan dari berbagai proses manufaktur industri dan gas ini buatan manusia juga digunakan sebagai pengganti CFC dan ini yang perusak ozon dan biasanya ini ada di AC, lemari es dan beberapa yang sedang dihapus karena GWP-nya terlalu tinggi. Kemudian ada lagi uap air. Nah, uap air ini meningkatkan tutupan awan dan memantulkan energi matahari dari bumi. Nah, uap air tuh yang bisa banget dilihat itu adalah awan. Kalau misalnya mau mendung, kalian ngerasain kan mesti kayak gerah gitu. Nah, itu ya karena radiasi matahari itu nggak bisa mantul balik gitu. Makanya itu menghasilkan gerah. Tapi mereka biasanya langsung ada hujan yang membuat sejuk kembali seperti itu. Api yang paling parah itu memang karbon dioksida dan ini biasanya hasil dari industri. Nah, ini dia karbon dioksida dengan temperatur yang terus meningkat. Jadi itu kayak mereka tuh selaras gitu ngikutin. Kalau karbon dioksida meningkat, otomatis temperaturnya makin tinggi gitu. Nah, ini dia aktivitas manusia yang mempengaruhi pemanasan global. Jadi ada berbagai macam, ada pemakaian listrik dan panas,
seperti pembakaran batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya yang merupakan sumber energi emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Kemudian pertanian dan lahan, bahan bakar yang digunakan untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan, emisi tanah langsung dari kebakaran hutan. Jadi bukan pohonnya yang salah, tapi ini lebih ke bahan bakar untuk pengolah pertanian itu. Dan bahkan kalau misalnya kita seperti membuat lahan itu, kan kayak mengambil bagian lahan yang harusnya bisa dibuat sebagai hutan gitu loh. Jadi itu juga berpengaruh gitu. Apalagi di dalam pertanian itu nanti pengolahannya seperti gampangnya aja, kalau yang sehari-hari kayak padi yang kita makan sehari-hari, beras, itu kan untuk memproses menjadi satu bulir beras kan harus membutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Nanti ada penjemurannya, terus habis itu kayak pemisahan antara bungkusan yang ada di beras itu ke padinya gitu-gitu kan, itu sangat panjang dan itu membutuhkan mesin. Nah, itu yang bikin ini sih, bahan bakar itu yang membuat CO2 itu meningkat. Terus kemudian ada juga industri itu seperti produksi logam, pembuatan penggunaan bahan kimia, produksi semen, dan berbagai produk lainnya, dari kertas hingga semikonduktor, merupakan kontributor yang signifikan. Terus ya terutama kalau misalnya bahan bangunan ya seperti semen, aluminium tuh pokoknya emisi energinya itu paling tinggi lah dibandingkan yang lain gitu. Embodied energy atau ya dari bahan mentah ke bahan jadi, dari bahannya jadi raw, terus production, terus transportation, terus sampai itu. Nah, itu embodied energinya tuh sangat tinggi, terutama aluminium itu. Kemudian ada juga transportasi, kemacetan lalu lintas. Nah, ini tuh kalau kalian bisa melihat itu ya kota-kota berkabut, itu tuh kalau yang terutama di Jakarta itu kan kelihatan banget kan, sampai kita nggak bisa melihat birunya langit kalau kita ada di bawah situ. Terus habis itu penerbangan kereta api, terus AC dalam kendaraan sebenarnya itu juga berkontribusi gitu. Tapi itu kalau misalnya kayak kita menggunakan transportasi umum itu lebih mending dibandingkan kita memberikan kemacetan di dalam lalu lintas itu malah tambah makin parah gitu loh. Seperti itu. Terus abis itu ada lagi energi lain seperti penyulingan minyak, pembuatan bahan bakar, dan produk lainnya, emisi buronan dari pipa bocor, terutama kebocoran metana, yang kira-kira 25 kali lebih kuat dari gas rumah kaca tadi. Terus ada lagi sampah makanan, limbah makanan yang dimulai dengan baik sebelum meninggalkan pertanian dan berlanjut ke distribusi, penyimpanan, pasar, restoran, dan sampai ke dapur. Terus kemudian ada juga bangunan. Nah, energi yang digunakan ini komersial dan tempat tinggal, termasuk pendingin dan AC. Bahkan alat pemadam kebakaran menyumbang 6,4% dari emisi gas global. Nah, ini kalian bisa melihat sendiri betapa parahnya dari energi, terus ada agrikultural, industrial, transportasi, terus energi lainnya, terus limbah makanan, dan bangunan. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, Indonesia itu sebenarnya udah menunjukkan gejala di mana perubahan iklim itu terjadi, seperti banyaknya bencana alam, seperti puting beliung, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan gelombang pasang. Dan ini tuh sebenarnya juga disebabkan oleh manusia sendiri. Jadi manusia yang manusia yang menciptakan dan manusia yang itu ya kayak hukum karmanya gitulah sebenarnya. Nah, gimana kalau misalnya kita enggak mulai nih menjadi memulai kayak membangun sesuatu yang green terus atau sustain gitu tuh, entar separah apa kemudian gitu loh. Sekarang aja udah kayak banyak banget banjir, banyak banget puting beliung gitu. Dan ini juga karena penebangan hutan. Ini penebangan hutan yang terjadi karena kelapa sawit, terutama di Kalimantan sama di Sumatera. Nah, ini emang di sana emang banyak banget sih pabrik-pabrik kelapa sawit, entah itu bahkan bukan dari Indonesianya asli, bahkan dari termasuk negara tetangga itu juga kayak numpang
nanam kelapa sawit itu di Indonesia. Makanya kayak gitu tuh malah bikin bikin sebenarnya meruginya tuh nggak se-Indonesia cuman Indonesia aja tapi dunia aja gitu kan. Waktu dulu kan pernah kan kalian mesti dengar kayak Kalimantan itu adalah paru-paru dunia. Nah, seperti itu. Nah, terus abis itu gimana sih solusinya tuh? Ya solusinya tuh adanya Paris Agreement. Paris Agreement ini kayaknya sekitar tahun 2015 deh. Ya, 2015 itu tujuan utama itu respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global abad ini jauh di bawah 2 derajat di atas tingkat pra-industri untuk mengupayakan membatasi kenaikan suhu lebih jauh hingga 1,5 derajat. Jadi awalnya itu kayak semua negara itu udah sepakat, pokoknya bumi ini nggak boleh lebih tinggi di atas 2 derajat Celcius, tapi akhirnya diturunkan karena nanti kalau misalnya 2 derajat ternyata itu dampaknya tuh lebih parah banget. Jadi tuh 1,5 itu udah ya paling maksimal lah. Kalau bisa malah jangan sampai naik lagi gitu. Tadi kan udah lihat kan 0,97 kalau nggak salah sekarang suhunya. Nah itu tinggal kurang berapa lagi tuh untuk mencapai 1,5 gitu. Kalau bisa turun, jangan naik. Nah, perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat kemampuan negara-negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Nah, Indonesia tuh udah termasuk yang menandatangani Paris Agreement ini. Dan Indonesia tuh kayak 2021 itu harus mencapai apa ya? Aku agak lupa sih. Kayaknya harus mencapai penurunan gas CO2 itu sekitar berapa persen gitu. Itu dan kayak pembangunan di Indonesia itu harus udah mulai zero carbon atau kayak gimana. Nah, itu akan dibahas di pertemuan ke-10. Ini pertemuan ke-8. Nah, ini dia. Ini adalah nah, ini adalah kenapa kok tadi enggak 2 derajat Celcius naiknya. Jadi dibatasi sampai 1,5 karena nanti itu kenaikan panas bumi itu bisa sampai 37% kalau 2 derajat dan kalau misalnya 1,5 cuma 14%. Jadi itu kayak cuman 0,5 terpautnya itu tapi tuh bisa sampai 2,6 kali itu lebih buruk gitu loh. Seperti itu. Terus ada juga cairan es mencair di kutub seperti ini. Terus habis itu kenaikan permukaan laut. Jadi kalau misalnya kita enggak nurunin tuh yang 2 derajat ke 1,5 bisa sampai ini 0,46 meter. Kalau 1,5 cuma 0,4 meter gitu. Terus kemudian ada juga dan sebagainya ini. Ada ekosistem, ada hilangnya fauna dan flora gitu, flora dan fauna, bahkan hilangnya seperti apa sih serangga. Bahkan tuh kalau kita ngerasain tuh kayak kunang-kunang tuh udah kayak jarang banget, padahal tuh kunang-kunang tuh sebagai parameter bagusnya iklim di situ, seperti itu sih. Terus kemudian, nah sebenarnya kita itu berperannya sebagai gimana sih, sebagai desainer interior ataupun arsitektur. Nah, jadi itu kita masuk ke dalam bangunannya. Jadi kita kayak lebih mengolah ke bangunannya, bagaimana peran green building. Ini juga udah dibahas di pertemuan 1, tapi saya akan mengulas lagi yang lebih detailnya. Jadi, peran green building ini kontribusi bangunan dan konstruksinya pada pemanasan global dan penurunan biokapasiti bumi. Nah, peranan green building dalam mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dari sektor bangunan dan konstruksi. Ini contohnya adalah gedung PUPR. Ini sudah green building platinum kalau nggak salah. Nah, itu jadi tuh bukan berarti green building tuh harus pohonnya itu berjibun semuanya tuh harus hijau warnanya, harus pohon semua tuh enggak, tapi itu dari segi konsepnya dan itu akan dijelasin pada minggu depan. Nah, yang terkait itu, jadi itu perubahan iklim kan suatu masalah. Terus bangunan hijau dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, Konsil Bangunan Hijau atau GBCI itu bersama industri dan pemerintah bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan bangunan hijau sustainable building. Nah, bangunan ini itu mengambil
35% energi dunia dan 12% air dan menghasilkan 25% sampah dan 40% emisi gas rumah kaca. Ini bangunan yang belum ke ini ya, masih bangunan biasa gitu. Sebanyak ini mereka mengonsumsi energi dan air dan menghasilkan sampah dan emisi gas rumah kacanya juga sebanyak ini. Nah, dari green building sendiri itu tuh ada macam-macam yang harus diperhatikan. Dari energi, air, dan konservasi alam. Kemudian energi efisiensi itu dari energi, air, dan material, dan resource sharing itu dari public facility seperti transportasi, housing, working, dan sharing facility seperti transport, housing, and working. Dan kemudian barulah kita ke building life cycle dan kemudian menuju ke prinsip rating system. Jadi itu kayak macam-macam tadi. Jadi prinsip itu adalah nilai dari GBCI-nya. Itu ada macam-macam. Ada yang new building, existing building, interior space, home, terus kawasan, dan net zero. Nah, untuk prinsip di Indonesia ini udah dipelajarin pada minggu ke-2 sampai ke-7 dari kawasan, appropriate site development, energy efficiency conservation, water conservation, material resource and cycle, indoor health comfort, building environment management. Nah, ini tuh udah dipelajarin dari kemarin-kemarin. 6 poin di atas, dan kalian juga UTS-nya juga udah istilahnya udah meringkas dari pembelajaran kita juga gitu. Nah, jadi sepenting itu green building bisa mengurangi suatu perubahan iklim. Sebenarnya juga udah bukan isu lagi sih, udah kayak ya hampir udah terlihat lah gitu. Seperti itu. Dan secepatnya kita harus kayak mencapai goals yang harus udah ditandatanganin dari Paris Agreement itu, supaya kita juga ikut berkontribusi untuk mengurangi dari perubahan iklim tuh biar nggak semakin parah seperti itu. Nah, untuk tugas kecilnya, karena besok minggu depan kita lebih ke konsep sustainable, maka saya minta untuk memberikan contoh bangunan-bangunan yang sudah menerapkan konsep green building, sustainable, net zero energy. Itu kalian boleh mencari dari artikel jurnal atau mungkin dari YouTube. Nanti kalian berikan di forum sebagai absensinya, dan berikan di forum sebagai absensinya, dan nanti jangan lupa diberikan kesimpulannya apa yang kalian pelajari dari jurnal tersebut atau dari video tersebut. Seperti itu sih. Gitu. Nah, ini adalah tokoh dari orang yang sangat peduli sekali. Dia masih anak-anak loh. Masih berapa tahun ini. Dan dia udah, ya tahulah, the climate crisis has already been solved. We already have all the fact and solution, and all we have to do is to wake up and change. Jadi emang iklim krisis itu udah terbukti, dan kita itu juga udah punya fakta-fakta banyak dan solusinya, dan mulai sekarang kita harusnya tuh mulai berubah gitu. Jadi jangan iklim yang berubah, tapi kita yang berubah. Seperti itu. Terima kasih. Oh ya, ini sekedar mungkin kalau kalian seru-seruan atau bosan apa gimana, kalian bisa nonton sih, kayak udah banyak kok kampanye dari perubahan iklim ini, mulai dari film atau mungkin kalau kalian suka anime juga ada. Itu macam-macam banget gitu. Gitu aja sih. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalian bisa chat aja atau di forum. Tapi di forum nanti kalian cuma ngisi itu aja sih sebagai absensi. Jadi nggak ada kuis. Ya udah sih, segitu aja. Terima kasih.